Assalamualaikum teman-teman. Perkenalan dulu kali ya, nama saya Safira. Podcast kali ini saya ditemani oleh partner saya yang bernama Zahwa, yeay. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kondisinya gimana? Kesehatannya gimana? Kalau saya sendiri, kalau saya sendiri alhamdulillah baik. Kalau Eca gimana, Cak? Alhamdulillah baik juga nih Zahwa. Ah, Alhamdulillah. Oh iya, buat teman-teman semua, semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang terkena bencana semoga cepat pulih, yang sakit juga semoga cepat sembuh. Dan yang lagi patah hati bisa menemukan yang baru ya. Canda-canda guys. Jadi, kita mau ngapain sih, Cak, sekarang nih? Nah, iya nih Zahwa, kali ini kita tuh mau bikin podcast bareng. Coba-coba, Cak. Apa sih maksudnya, Cak? Kan kita podcast perdana nih. Kayaknya belum pada tahu nih. Jadi nih, sesuai dengan judul podcast yang teman-teman lihat di depan, kali ini kita tuh mau bikin podcast dengan tema Emang iya bikin surat dan proposal itu susah? susah nggak ya, Wah? Buat tahu susah atau enggaknya, yang pasti mah jangan lupa nih dengerin podcast kita terus sampai habis ya. Yang insya Allah kalian tuh bisa dapat ilmunya nih. Nah, benar banget. Semoga adalah ya ilmunya yang kalian dapat dari pengalaman dan cerita kita nanti. Nah, jadi, Selamat mendengarkan. yeay. Oke. Nah, Wak, awalnya tuh kamu tuh mengenal surat menyurat itu dari mana sih, Wak? Kalau misalkan aku boleh tahu nih. Nah, mungkin aku cerita singkat kali ya, Cak, tentang pengalaman terkait surat menyurat ini nih. Boleh, boleh, lanjutkan. Jadi tuh awalnya nih ya, saya mengenal surat ini pas jadi kader. Lebih tepatnya sih saat ada proker gede gitu, atau proker yang emang ada panitia pelaksananya. Kan kalau ada panitia pelaksana, pasti ada divisi kan ya, Cak? Iya, Wak, kalau misalkan ada panitia pelaksananya itu, ada macam-macam divisinya, Wak. Ada kayak divisi acara, terus ada KSJ, ada KSH, Perkap, Danus, dan yang rata-rata ini yang pada nggak mau masuk KSK sih, Wak. Nah, iya, Cak. Pada saat itu tuh aku mengklaim bahwa KSK ini nih menurut aku tuh susah gitu. Karena di divisi KSK itu di mana kita ngurusin terkait surat-surat, kayak surat undangan, surat peminjaman barang atau tempat. Kayak gitu-gitu sih. Nah, pada saat itu saya ke distract nih sama pemikiran kalau KSK itu susah. Kalau Eca gimana, Cak? Awal mula kenal surat menyurat? Bisa kali sharing sedikit? Bisa dong. Jadi nih ya, kalau misalnya aku sendiri sih sebenarnya sama aja ya teman-teman kayak Zahwa. Mengenal suratnya itu pas aku tuh jadi kader, lebih tepatnya nih sewaktu mau naik pengurusan. Nah di situ tuh aku diamanahkan sama kakak-kakak pengurus waktu itu menjadi seplak atau sekretaris pelaksana tuh. Berarti pada saat itu Eca sendiri masih ada pemikiran nggak kalau kalau itu sulit? Hmm, jujur ya, awalnya sih aku sendiri nih mikir kalau KSK itu tuh susah, Wak. Ya, yang tadi kayak Zawa bilang, kayak kita tuh kan ngurus surat-surat kayak surat undangan, peminjaman, dan yang lain-lain kan. Nah, dan pada saat jadi sekretaris pelaksana tuh juga ada tambahan bikin surat proposal gitu, Wak. Nah, jadi aku sendiri tuh juga kayak
belum pernah kan sebelumnya masuk divisi KSK. Jadi kayak mikirnya susah gitu, Wak. Nah, oh iya. Kalau kamu pas jadi udah masuk divisi KSK tuh pemikiran berubah nggak sih, Wak? Pemikiran KSK tuh susah itu hilang nggak sih? Jujur honestly banget nih, pertama kali sih kaget banget, parah. Karena ternyata KSK itu seseru itu gitu belajarnya. Diajarin juga sama kakak-kakaknya, kayak bener-bener ilmu baru banget diajarin dari nomor suratnya kayak gimana, penulisan suratnya, kop, dan masih banyak yang lainnya sih, Kak. Jadi yang menurut aku tuh seiring berjalannya kegiatan, tentang pemikiran aku di awal bahwa KSK itu susah, ya sebenarnya ternyata tuh nggak sesusah yang dibayangin. Ya malah ternyata asik gitu. Jadi ya pemikiran yang ke-distract tadi tuh ya udah hilang aja gitu. Nah, kalau Eca sendiri pas udah ngerasain dapat amanah jadi sepak gimana, Ca? Ya kalau aku sih awalnya sama sih ya, Wak. Nah, deg-degan kan, karena ya pasti pada saat itu kayak mikirnya tuh nggak tahu bakal diajarin. Dan ternyata juga ada revisinya terlebih dahulu. Terus masih bisa dibenerin dulu kalau ada salah, baik surat maupun proposal. Dan itu semua tuh ternyata ada pedomannya gitu, Wak. Jadi ya udah tertata gitu deh administrasinya ya, teman-teman. Nah, berarti salahnya kita di sini itu takut sebelum memulai ya, Cak? Udah takut duluan sebelum kita ngerasain nih gimana sih KSK itu. Mungkin pada saat itu pemikiran kita masih pendek kali ya, Cak. Nah, jadi nih untuk teman-teman semua yang udah dengerin di penghujung podcast kita kali ini, pemikiran kalau surat dan proposal itu susah, mungkin bisa dihilangin kali ya dari sekarang. Iya nih, betul apa yang tadi kata Zahwa bilang. Dari sekarang pemikiran yang kayak gitu tuh bisa dihilangin lah ya, sedikit demi sedikit. Supaya nanti ke depannya itu juga gak menghambat berprosesnya kita. Oh iya, sayang banget nih. Seperti yang udah Zawa tadi bilang, kalau kita tuh udah di penghujung podcast. Jadi nih kesimpulan sekaligus makna gitu yang dapat kita ambil dari podcast kita kali ini apa sih, Cak? Jadi, kesimpulan yang pertama itu, jangan takut sebelum memulai, karena kita itu belum merasakan. Jadi, jangan cuma mau diem aja di zona nyaman kita, yang ngebuat kita itu nggak berproses, dan yang ngebuat kita jadi ngestak di situ aja. Nah, buat yang kedua nih teman-teman, jangan pernah takut buat belajar mencoba hal yang baru atau ilmu yang baru. Karena untuk belajar itu nggak akan ada matinya sampai kapanpun. Akan ada pelajaran yang akan kalian ambil nih teman-teman sampai kalian tua nanti. Nah, itu kan kalau dari aku nih ya. Kalau dari Zawa sendiri apa sih kesimpulan dan maknanya? Yaps, bener banget sih itu, Cak. Nah, kalau dari aku sendiri nih, yang pertama, berani, maju, berproses. Karena di mana kita berani, kita akan maju. Dan disitulah kita akan berproses menjadi yang lebih baik. Lalu yang kedua, jangan pernah takut salah. Karena dari kesalahan itu kita belajar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau tidak ada kesalahan, itu belum tentu kita bisa menjadi lebih baik di masa depan. Nah, semoga ada ilmu yang kalian ambil dari pengalaman, cerita, dan saran-saran yang kita berikan. Semoga bisa merubah pola pikir kalian yang tadinya negatif jadi positif. Ya udah, Cak, kayaknya segitu dulu aja kali ya. Iya, kita pamit dulu ya teman-teman. See you di next podcast selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa stay tune terus di podcast kita berikutnya, oke? Wassalamualaikum teman-teman. Dadah.